Kita mulai sekarang ya. Halo. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okay, good. Okay, first of all, I have to check the attendance. Number 1, Alvin Isa Febrianto. Hadir. Yang Miss panggil on cam dulu ya, presensinya. Amelia Widya dari Putri. Hadir, Miss. Okay. Ananda Diah Suryaning Tias. Hadir, Miss. Ananda hadir. Hadir. Ini suruh mulai. Arda Bisa lagi Fatih Mausa. Hadir, Miss. Okay. Asih Koriah. Hadir, Miss. Diah Ayu Setianingsih. Belum ada. Terus Endang Setiawati. Endang Setiawati ada. Eni Lestari. Eni Lestari juga ada. Faris Anugrah. Hadir, Miss. Fatika Zahro Naim. Hadir, Miss. Febri Zani. Hadir, Miss. Fitia Ameliana. Hadir, Miss. Francisca Laudia Isabella. Hadir, Miss. Ines Widancalista. Hadir. Ira Dwi Safitri. Hadir, Miss. Mana Ira? Hadir. Bisa on cam dulu ya yang dipanggil. Jessica Tasya Amanda. Hadir, Miss. Kayla Azahra Pramesti. Hadir, Miss. Lentera Prima Dewi. Hadir, Miss. Okay. Lucy Kamsatun. Hadir, Miss. Good. Mahendra Adi Nugroho. Hadir. Maida Atmariani. Belum ada. Muhammad Miftahul Huda Afianto. Hadir, Miss. Okay. Nesa Amelia. Nesa belum hadir. Oh iya. Nurul Ilma. Hadir, Miss. Putri Rahayu. Hadir, Miss. Putri Rizkyanti Agustina. Hadir, Miss. Good. Kotrunanda Virus Syahla. Hadir, Miss. Satria Eka Mutario. Ada. Hadir, Miss. Hadir. Okay. Selvi Putri Aryani. Hadir, Miss.
Septa Tommy Prananda. Hadir, Miss. Oke. Stella Noviana Fernanda. Hadir, Miss. Siska Ramandani Putri. Hadir, Miss. Siti Istiqomah. Hadir, Miss. Tessa Agustiani. Hadir, Miss. Wafik Azizah. Hadir, Miss. Stefania Retna Palupit Caryanto. Hadir. Iya. Ada yang belum dipanggil? Ada yang baru masuk mungkin? Maaf, Miss. Tadi saya jaringannya terputus. Eni Lestari ya? Iya. Oke. Ada lagi? Saya Miss. Namanya mana? Dia Ayu. Coba on cam dulu. Biar muncul. Dia Ayu ya? Dia Ayu Setianingsih. Iya. Oke. Ada lagi? Endang? Ada nggak? Endang belum ada. Terus Mahendra Adi Nugroho juga belum ada. Ada deh. Maida yang belum ada. Maida Atmariani belum ada. Oke, good. Ada 2 anak yang belum masuk. Oke, kemarin kan kita ketemu di mata pelajaran Bahasa Inggris Wajib. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran Bahasa Inggris Sastra. Udah mempelajari apa yang Miss suruh nggak semalam? Kita akan belajar tentang apa? If clause. If clause. Ya. Bentar Miss share PPT dulu. Sudah kelihatan belum? Oke. Sudah ya? Belum. Sudah Sudah, apa belum? Miss. Sudah. Mungkin yang belum jaringannya mungkin ya. Oke. Bentar. Oke. Sama seperti our last meeting, I have one question. Before we start the material, this is the question. What do you do if you get some money? Jadi apa sih yang akan kamu akan kamu lakukan kalau kamu mendapatkan beberapa uang secara cuma-cuma? Ada yang mau jawab nggak? Halo? Gak ada yang mau jawab? Gimana, Miss? What do you do if you get some money? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan uang? Bekerja. Misal kamu punya dikasih uang nih, apa yang akan kamu lakukan sih? Apa yang akan Untuk kamu lakukan? dibelanjakan barang-barang yang berharga gitu, Miss. Beli barang ya, berarti if I get some money, I buy something. Jika aku mempunyai uang, aku membeli barang. Itu tadi contoh dari conditional sentence atau if clause yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa sih conditional sentence? Apa sih if clause? Before we start to learn about something, we have to know about what is this, the definition of this material, and the purpose. This is the definition of conditional sentence. Ini adalah pengertian conditional sentence. Ada yang mau membaca? Saya, Miss. Namanya siapa?
Absen 35. Bawah lagi ya. Ya. Dari sebelah kiri Semua. dulu ya. Kiri, kanan, terus bawah. Okay. Definition. Conditional sentence are sentences that express one thing contingent on something else. A conditional sentence contains an independent clause and a dependent clause that almost always begins with if. A conditional sentence is only a conditional sentence if it has part of these parts. Oke, kita bahas satu-satu ya. Definition, conditional sentence are sentence that express one thing contingent on something else. Jadi, conditional sentence itu kalimat yang mengekspresikan sesuatu pada sesuatu lainnya. Jadi, ada dua kejadian atau dua baris dari conditional sentence ini. Namanya itu klausa. Terus sampingnya, a conditional sentence contain an independent clause and a dependent clause that almost always begin with if. Conditional sentence terdiri dari dependent dan independent. Seperti tadi yang Ibu bilang ada dua klausa. Dua klausa itu dinamakan independent dan dependent. Independent dan dependent itu apa sih? Independent itu klausa yang dapat berdiri sendiri, sedangkan dependent itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan dependent clause itu hampir selalu diawali dengan kata if. Itulah kenapa conditional sentence sering disebut dengan if clause. Karena selalu ada if clause di dalamnya. Terus, conditional sentence is only a conditional sentence if it has both of this part. Jadi, conditional sentence akan dinamakan conditional sentence apabila mempunyai dua bagian tadi, independent dan dependent. Jika hanya salah satu, baik itu independent atau independent saja, itu belum bisa dikategorikan conditional sentence, baru dikategorikan klausa saja. Jadi tadi intinya conditional sentence itu ada dua klausa. Klausa pertama independent, klausa kedua dependent. Itu bisa dibolak-balik. Mau dependent dulu atau independent dulu. Dan dependent clause itu yang diawali dengan if. Pokoknya yang klausa yang depannya ada if itu klausa dependent, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Sampai sini paham? Kecepatan, Miss. Kecepatan ini ulang ya. Jadi conditional sentence itu sentence yang terdiri dari klausa. Klausa pertama itu independent clause dan klausa kedua itu dependent clause. Yang dependent clause itu klausa yang selalu diawali dengan kata if. Jadi yang depannya ada if itu dependent clause. Nah, conditional sentence itu harus mempunyai dua klausa ini. Kalau misal cuma hanya salah satu saja, itu tidak bisa dikategorikan conditional sentence, tapi hanya dikategorikan klausa. Kalau mau dikategorikan conditional sentence, ya harus mempunyai independent dan dependent clause. Terus kalau kalian masih bingung, apa sih dependent clause, apa sih dependent clause, ya kayak apa sih? Nanti Miss terangkan di slide berikutnya. Dari sini paham dulu ya. Yang penting conditional sentence itu isinya ada dua itu tadi. Nanti Miss share PPT-nya di grup. Kita lanjut ya. Iya. Iya, Mi. Nah, ini bentuk dari dependent dan independent biar kalian lebih jelas lagi. Jadi itu yang di tengah itu format dari conditional sentence. If plus condition plus consequence. Consequence, if plus conditions. Nah, yang if plus condition ini itu yang dinamakan dependent clause. Yang depannya ada if, kata if diikuti dengan suatu kondisi. Dan konsekuensinya itu yang independent
clause itu juga bisa dibolak-balik. Boleh if conditionnya di belakang, boleh if conditionnya di depan. Ini paham dulu nggak? Nanti kalau kalian bingung condition itu yang kayak apa, konsekuensi yang kayak apa, Miss terangi di slide depannya lagi. Terus, there are 4 types of conditional sentence, type 0, type 1, type 2, and type 3. Kita hari ini cukup mempelajari yang type 0. Type 0 itu tipe yang paling mudah. Cuma, ini. Isinya simple present dan imperative verb. Bisa tolong dibaca? Ada yang mau baca? Saya, Miss. Namanya siapa? Kotrunade. Oke, silahkan. Conditional sentence type 0. Conditional sentence. A zero conditional sentence is a sentence that expresses a fact or simple implication. The dependent clause of the zero conditional begin with if. The independent clause of the zero conditional begin with the simple present verb tense or the imperative verb tense. Good, thank you. Jadi, ini conditional sentence type 0 atau juga biasa disebut dengan zero conditional sentence. A zero conditional sentence is a sentence that expresses a fact or a simple implication. Jadi, conditional sentence yang tipe 0 itu digunakan untuk mengekspresikan suatu fakta atau maksud yang sederhana. Bisa juga habitually, kebiasaan juga bisa. Terus, poin yang kedua, the dependent clause of the zero conditional begin with if, sama seperti yang Miss terangkan di depan. Dependent clause dari tipe 0 ini selalu juga diawali dengan if. The independent clause of the zero conditional begin with simple present verb tense, atau kita sering menyebutnya simple present tense or the imperative verb tense. The dependent clause-nya juga sama ya, simple present verb simple present tense pakainya. Oke, untuk rumusnya biar lebih jelas, Miss terangkan di slide selanjutnya. Ini if plus simple present tense, simple present tense. If plus simple present tense ini yang tadi, yang diawali dengan if apa tadi? Dependent clause. Dependent clause. Good. Yang hanya menggunakan simple present tanpa diawali dengan if, itu yang dinamakan independent. Dan itu bisa dibolak-balik, bisa if simple present-nya di belakang atau if simple present-nya di depan. Pokoknya yang klausa yang diawali dengan if itu yang dependent. Paham nggak? Paham ya? Kalian pokoknya lihat saja awalan if-nya biar gampang. Terus rumus simple present tense, pasti kalian juga udah sering mendengarkan, sudah sering mendapatkan materi simple present tense dari SMP ya. Subject plus verb 1, S atau ES plus komplement. Verb 1 yang diberi imbuhan S atau ES itu untuk subjek apa? Ada yang tahu? He, she, it. Good. Untuk subjek he, she, it menggunakan verb 1 plus S or AS. Sedangkan untuk subjek I, you, they, we menggunakan tanpa imbuhan S dan ES. Untuk nominalnya itu subjek to be plus komplement. To be itu apa? Is are. Tadi yang jawab siapa? Ini yang jawab siapa? 2 orang. Enggak apa-apa, siapa saja. Saya Kotrunade 27 sama Faris Nugra. Iya. Good. Jadi untuk to be-nya ada is, am, are, menyesuaikan. Untuk to be is itu untuk subjek he, she, it, sedangkan am untuk subjek I, are untuk subjek you, we, they.
Simple present paham ya, kita skip saja. Ini ada contohnya, example. Ada yang mau baca? Halo? Saya Miss kalau tidak itu. Siapa namanya? Wafik. Wafik lagi ya. Silahkan dibaca, Dek. Example 1. If my grandmother comes over, we usually go to the park. 2. If 12 people eat too many sweets, they get fat. Okay, if my grandmother comes over, we usually go to the park. Jika nenekku datang, kita biasanya pergi ke taman. If my grandmother comes over, itu masuk klausa yang apa? Dependent atau independent? Dependent clause. Dependent clause. Tadi yang jawab siapa? Saya. Wafik lagi. 2 orang tadi, Miss. Yang satu siapa? Saya, Miss. Saya siapa? Oh, Ternate. Oh iya. Soalnya di sini nggak kelihatan ya, kan Miss lagi share screen. Terus we usually go to park tanpa ada awalan if, dimulai dengan subjek we, formnya go to the park itu complement, itu masuk dalam simple present tense yang utuh, masuk dalam independent clause, bisa berdiri sendiri. Untuk number 2, if people eat too many sweets, they get fat. If people eat too many sweets, if tadi berarti in the dependent clause. They get fat itu independent clause. Artinya apa? Ada yang tahu? Nomor 2. Conditional sentence. Artinya ada. If people eat too many sweets, they get fat. Jika orang makan terlalu banyak permen, mereka semakin gemuk. Ya, good. Namanya siapa? Amelia. Amelia ya. Nah, gitu. Jadi bisa disimpulkan conditional sentence itu klausa 1 ke klausa 2 itu saling berhubungan ya, seperti sebab akibat kalau di bahasa ya. Kayak nomor 1, sebabnya kalau misal grandmother-nya datang, biasanya kita pasti pergi ke taman karena neneknya datang gitu. Terus kenapa sih kita gemuk? Karena kita terlalu makan permen atau makan makanan yang manis. Jadi kayak gitu. Kira-kira kalian bisa nggak membuatnya? Contohnya sederhana kan, if simple present, terus diikuti juga sama simple present atau diawali simple present, diakhiri dengan if simple present. Bisa ya? Kalau kalian bingung langsung on mic aja ditanyain. Mister kepotong. Gimana? Paham nggak? Halo? Paham ya? Pahami. Oke, good. Kita bisa lanjut? Bisa. Miss. Untuk yang kedua ini yang menggunakan imperative sentence. Imperative sentence-nya itu apa sih? Hampir sama simple present, cuman tanpa subjek. Verb plus complement. Cuman biasanya itu kita lebih sering menggunakan rumus yang pertama ini. Jadi kalian fokuskan ke rumus yang simple present aja. Nanti tugasnya juga menggunakan rumus yang pertama ini karena lebih kompleks saja. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Miss yang tanya nanti.
Nggak ada? Kita lanjut ya. Halo? Iya, Miss. Oke, ini ada conversation atau dialog. Read and identify the dialogue. Ada yang mau membaca nggak? 2 orang. Ayo. Yang mau membaca siapa? Saya, Halo. Miss. Namanya? Wafik. Wafik sama satu lagi. Siapa? Saya Miss Namanya? Amelia. Amelia ya. Amelia. Amelia yang Dina, Wafik yang Rina ya. Silahkan dibaca dulu. Long time no see, Rina. Where are you going? Hi, Dina. I'm going to go to the internet cafe. Are you going to ride this motorcycle? Yes, Dina. But you're still 16, right? Do you have a driving license? Apa itu, Miss? License. License. SIM. No, I don't. If you ride a motorcycle, you should have a driving license. Yes, maybe I should ask my father to take me to the internet cafe. That's a good idea. If you want to ride a motorcycle by yourself, you had better wait until you are 17. That's right. Thank you, Tina. Okay, Miss. Yeah. Good. Thank you. Untuk De Amelia sama Dewa Fik ya. Driving license itu SIM ya kalau di sini namanya. Bisa nggak kalian cari mana yang conditional sentence? Ada yang tahu nggak di sebelah mana? If you ride a motorcycle, you should have a driving license. Dina. Good job. Itu siapa yang jawab? Alternate, Miss. Good job. Good. Itu tadi. If you want a ride motorcycle by yourself, you had ya. Itu tadi siapa yang jawab? Perfect ya. Ada 2. Yang satu tadi kan if you ride a motorcycle, you should have a driving license. Yang kedua tadi yang mana? If you want to ride a motorcycle by yourself, you had better itu, Miss. Ya, good. Jadi, jika kamu ingin mengendarai motor, kamu harus mempunyai SIM. Itu salah satu contoh dari conditional sentence. Jadi, saling berkaitan. Let's try make a zero conditional sentence. Tadi, siapa yang mau menjawab? Mau mencoba membuat? Yuk, kita coba bareng-bareng. Ya. Kan nunggu aku. Ini. Rumusnya. Ayo, ada yang mau mencoba? Saya, Miss. Ya, silakan. If apa? If you hit ice, it smell. Apa? If you hit ice, If you hit ice, hit ice. sakit kepala ya? Ya, lanjut aja terus. Pakai T, hit. Iya. Memanaskan. Oh, iya. Ice. It
Males. Betul. Namanya siapa? Zevanya. Namanya. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Satu lagi, ayo. If simple present diikuti dengan simple present lagi. Ayo, ada yang mau mencoba? If ayo, tinggal lanjutin yuk. You go after. Ada lagi yang mau mencoba? You give the kids ice cream. Si apa yuk? Lanjutin. Gak ada yang bisa ya? Si ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalian nggak bisanya di sebelah mana? Ayo. Penerapan bahasa Inggrisnya, Mas. Vocabnya ya. Masih keterbatasan di vocabulary ya, penerapan. Maksudnya bingung mau diisi kata-kata apa gitu kan? Kalian bisa kok pakai bahasa Indonesia dulu. Kalian pakai bahasa Indonesia dulu, baru kalian artikan pakai bahasa Inggris. Misalnya, kalian buat kalimat bahasa Indonesia. Jika aku sakit, aku pergi ke dokter. Kayak tadi, Miss tadi. Jika aku memberi... Ya, coba. Siapa namanya? Wafid. Ya. Kalau Bisa salah, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. jika kamu ingin minum obat, sebaiknya makan terlebih dahulu. If you want to take medicine, you better eat first. Itu juga bisa. Ada lagi yang lain yang mau mencoba? Yang penting ya. Misal, if the corona disease is over, we can go back to school. Bisa. Itu kan pakai nominal, simple present nominal, terus diikuti sama simple present verbal. Oke, yang ini ya. Bentar. Is over. Is over itu kan pakai rumus yang ini. To be plus complement. Subjeknya corona. Terus diikutinya itu kan independent clause-nya pakai yang ini. We can go to school. Jadi itu juga bisa termasuk dalam conditional sentence type 0. Betul banget. Tadi siapa? Nada, Miss. Nada ya. Pintar. Ada lagi yang mau mencoba? Kira-kira kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kalau Miss kasih assignment bisa ya. Jangka waktunya nggak cepet kok. Paling nanti malam atau besok baru kalian bisa batasnya. Bisa? Cukup kalau misal udah paham bisa Miss akhiri. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau ada kesusahan bisa ditanyakan langsung lagi. Gimana yang lain?
Bisa ya? Bisa nggak? Good. Bisa, Oke. Miss. Ada yang mau menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa aja, terus kalian dapat apa aja? Nggak ada? Kalau nggak ada, Miss ya. Hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Conditional Tentang tenses. ya, conditional sentence atau if clause. Kenapa disebut if clause? Karena karena sentence-nya ada klausa yang selalu diikuti dengan kata if. Dependent clause-nya. Dependent clause yang selalu diikuti dengan if, sedangkan independent clause itu klausa yang dapat berdiri sendiri. Pokoknya klausa yang diikuti dengan if itu otomatis dependent clause. Terus rumusnya apa sih tadi? If condition if nggak apa-apa, if condition terus consequence. Nah, condition consequence-nya itu apa sih yang type 0 menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus simple present tense. Bisa ya, simple present tense bisa ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk tugasnya nanti Miss infokan di grup sehabis ini. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Ya? Ya kan? Yeah. Minggu depan hari Selasa bahasa Inggris wajib kita meneruskan materi yang formal invitation. Nanti kita mulai analisis lagi sama kita bahas cara penulisan formal invitation. Untuk tugasnya ini nanti bisa di grup, untuk pengumpulannya nanti lewat Microsoft Teams. Mungkin akan Miss kasih waktu sampai besok pagi. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you for your participation and your attention. Stay healthy, jaga kesehatan ya. Insya Allah kalau dilancarkan besok mulai minggu depan kita bisa tatap muka, bisa interaksi secara langsung. Itu saja dari Miss. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam warahmatullahi. Thank you. On cam dulu ya, Miss. Tangkap layar dulu. Yuk. Ada yang mau on cam lagi? Yuk on cam lagi yuk. Oke, 1, 2, 3. Makasih ya. Jaga kesehatan. See you. Thank you. Thank you. Wes, guys. Itu kok nih di foto